Oh, masih di channel berfisika.com. Kita lanjutkan lembar tugas mahasiswa fisika dasar 1A ke 5 ya. Nomor 3. Oke, jadi ada sebuah tali aluminium dengan panjang L 160 cm, luas penampangnya segitu, densitasnya ada ya. Disambungkan dengan sebuah tali tembaga, ya steel tembaga ya. Oke, tali tembaga dengan densitasnya ini dan luas penampangnya ini. Gabungan dua jenis tali ini diberi beban dengan massa 10 kilo dan disusun sedemikian rupa sehingga jarak L2 sejauh 86,8 cm ya. Oke, gelombang transparan dibangkitkan pada tali. Oke, pertanyaannya adalah, oh ya, frekuensi dapat diubah. Oke, tentukan frekuensi terkecil yang dihasilkan pada gelombang berdiri di mana pada sambungan dua tali merupakan salah satu simpul. B, berapa banyak simpul yang terjadi pada frekuensi tersebut? Oke. Nah, eh oke, jawab ya. Jawab. Nah, tali ini kan dia suatu menyambung ya, berarti dia barengan gitu ya, berosilasinya barengan. Berarti dia frekuensinya itu sama ya. Jadi frekuensi kedua kawat ini sama ya, karena dia menyatu dan berbarengan. Kawat sama ya. Sehingga F1 sama dengan F2 sama dengan F gitu ya. Nah, tapi laju gelombangnya itu dan panjang gelombangnya berbeda karena dia punya material yang berbeda ya. Jadi eh, V dan lambdanya berbeda. Berbeda tiap kawat ya. Tiap kawat gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita asumsikan ya. Kita asumsikan. Nah, N N itu adalah sebuah loop. Loop itu kayak apa ya? Satu gelombang lah ya. Loop itu. N1 ya. Loop ya. N1 loop pada kawat bagian. Pada bagian kawat ya. Aluminium. Aluminium. Nah, itu ya. Sehingga sehingga oke, L1-nya adalah N1 lambda 1/2. Ya, ini ada di Haliday sebenarnya. Jadi pola si gelombang berdiri yaitu setengah lambda ya si L-nya itu. Ya, jadi si L-nya ini L gitu misalnya. Nah, ini polanya seperti ini. Jadi setengah lambda gitu ya polanya. Jadi teman-teman buka Haliday-nya atau Cardinal-nya atau Silway boleh atau yang Zemensky silakan ya. Nah, atau saya tulis lagi N1-nya menjadi V1/2F. Nah, ini dapat dari mana? Dari kecepatan. Kecepatan kan F dikali lambda. Berarti lambdanya adalah V/F gitu ya. Nah, begitupun dengan si tembaganya. Begitupun dengan kawat tembaga. Nah, berarti si kawat tembaga frekuensinya adalah, oh sorry, yang ini saya akan sederhanakan menjadi F sama dengan N1V1 per 2L1. Nah, gitu. Yang keduanya menjadi N2 kali V2 dibagi 2L2. Nah, seperti itu. Oke. Nah, frekuensinya kan tadi sama ya. F1-nya sama dengan F2 sama dengan F ya. Nah, berarti si F1 sama dengan F2. Berarti saya tulis yang sebelah kiri untuk apa? Aluminium, yang sebelah kanannya untuk tembaganya gitu ya. Seperti itu. Ya, kita tahu bahwa laju gelombang itu adalah gaya
atau tegangannya, tegangan talinya dibagi rapat massa tali. Ya, mu. Mu itu M per L. M per L gitu ya. Nah, berarti kemudian rho. Rho itu massa per volume atau massa dibagi luas alas kali panjangnya. Kan si tali biasanya kayak seperti ini ya, silinder, tabung, luas alas kali panjangnya, kali tingginya ya. Berarti M-nya adalah rho kali A kali L. Nah, untuk massa satu berarti rho satu A-nya kan sama kali L1. Berarti untuk mu satu sama dengan M1 dibagi L1 atau rho satu A L1 dibagi L1 atau rho satu dikali A ya. Berarti nanti mu 2 juga sama ya. Berarti mu 2 juga sama. Berarti nanti rho 2 dikali A. Nah, sehingga kalau V satunya kan akar T dibagi rho satu kali A gitu kan. Nah, V 2-nya akar T dibagi rho 2 dikali A ya. Nah, T tegangan talinya dan luas penampangnya itu sama untuk kedua kawat ya. Nah, seperti itu ya. Oke, berarti F1 sama dengan F2. Oke, berarti N1 kali V1 kan? V1 per 2L1 sama dengan N2 V2 dibagi 2L2. Nah, N1 akar tegangan tali dibagi rho 1 kali A dibagi L1. Karena duanya coret ya. 2 akar T dibagi rho 2 dikali A dibagi L2 gitu ya. Kemudian N1 dibagi L1 akar rho 1 sama dengan N2 dibagi L2 akar rho 2. Ya, ini ini tipenya ujian kayaknya. Kok panjang banget ya? Ya, begitulah tipe ujian ngulik seperti ini ya, kuli ya. Gak apa-apa karena namanya juga ujian ya, bukan latihan. Kalau latihan mah gampang. Nah, kalau ujian ya beginilah. Kalau susah sih enggak ya. Kalau teman-teman belajar mah tidak susah ya. Asal teman-teman butuh sungguh-sungguh dan ya belajar keras ya. Oke, ini L1 sorry, rho 1. Nah, masukin angkanya 0,866 meter diakarin 7,8 kali 10 pangkat 3 kilogram meter pangkat 3 per 0,600 dikali 2,6 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter pangkat 3. Oke, seperti itu ya. Nah, dapat nih nilai perbandingan N2 banding N1. Yaitu 2,5 ya. Nah, bilangan bulat terkecilnya ini kan 2,5 ya. Berarti 25/10. 25/10. 25 bagi 5, 5/2 gitu ya. Jadi 5/2 ya perbandingan. Bilangan bulat terkecilnya. 5/2 gitu ya. Nah, sehingga bilangan bulat terkecil, bilangan bulat terkecil pada rasio ini ya. Tuh, teman-teman udah tahu tuh. Berarti untuk N1-nya 2 gitu ya. N2-nya 5. Nah, seperti itu ya. Nah,
Sehingga frekuensinya berapa? Oke, kita akan hitung. Sehingga frekuensinya adalah, nah frekuensinya kan sama. Jadi kita pilih pakai kawat yang mana sama aja. Ya udah saya pakai yang ke satu aja ya. Jadi N1V1 dibagi 2L1 atau N1 dibagi 2L1 akar T ya. T dibagi Rho 1 dikali A. Nah, kita kan tahu bahwa T-nya akan sama dengan mg ya, sesuai prinsip kesetimbangan ya. Kemudian si F-nya ketemu dong. N1 dibagi 2L1 akar mg dibagi Rho 1 kali A. 2 dibagi 2 0,600. Ya, N1-nya 2 ya. Jadi saya masukin. Akar 10 ya, 10 kilo dikali 9,8 ya. Satuannya nanti aja lah ya. Sama aja. Jadi silakan teman-teman pakai satuan juga nggak apa-apa. Ini hanya untuk memudahkan penulisan aja gitu ya. Kalau mau lebih lengkap, masukin aja satuannya ya. 10 × 6. Oke. Nah, nanti frekuensinya ketemu nilainya 324 Hz. Dah ya, ketemu nih frekuensi apa namanya? Ditanya frekuensi terkecil, yang terkecil karena kita ambil yang bagian terkecil si apa bilangan bulat perbandingannya. Oke. Kemudian nomor B. Nah, pada gelombang berdiri ini, pada gelombang berdiri, kita kan tahu bahwa aluminium menghasilkan loopnya berapa? Loopnya sama dengan 2, yang tadi N-nya ya, loopnya 2. Kalau untuk tembaga, loopnya sama dengan 5 kan? 5 ya. Jadi secara keseluruhan, keseluruhan loopnya ada 7. Ada 7 ya. Sehingga nah loop itu kan kayak satu ini ya. Oke. Nah, seperti ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Gitu ya. Nah, berarti ini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada loopnya 7. Berarti simpulnya ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada 8. Ya, jadi ujung terakhirnya dihitung ya. Jadi simpulnya ada berapa? Simpulnya ada 8. Simpulnya ada 8. Ya, 8 buah. Oke, selesai ya kayaknya. Ya, ditanyakan berapa banyak simpul pada frekuensi ini gitu kan, pada frekuensi terkecil ini. Oke. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi inspirasi belajar ya di TPB ITB ya, atau menjadi sumber belajar boleh ya di fisika dasar ya di TPB. Yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe-nya agar teman-teman mendapatkan info-info yang lebih terkini dan terupdate. Jadi saya update, teman-teman bakal tahu notifikasinya ya. Jangan lupa loncengnya juga dinyalain ya. Sampai jumpa. Salam berfisika.com. Dadah.